الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian buku Minhaj Al-Muslim dalam bab pembahasan tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah sampai pada pembahasan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beriman kepada Allah memiliki 4 unsur. Unsur pertama yang telah kita bahas adalah iman terhadap wujud atau eksistensi Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua adalah iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah pencipta, memberi rezeki dan pengatur alam semesta. Kemudian ketiga, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan yang pantas atau yang wajib untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kemudian yang keempat adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap jenis keimanan ini, seorang muslim dituntut untuk berada dalam batasan wahyu, berada dalam aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kapan 4 unsur ini, atau salah satu dari 4 unsur ini, seorang muslim memiliki pelanggaran di dalamnya atau keyakinan yang salah, maka bisa saja akan dikategorikan sebagai orang yang sesat. Dan kita telah menyebutkan bahwa di antara setiap unsur dari 4 unsur ini ada sekte-sekte yang bermunculan yang menyimpang karena tidak mengakui salah satu dari 4 unsur, dari 4 unsur keimanan. Ya. Karena untuk mengetahui sekte sesat atau tidak, atau faktor sebelumnya, faktor suatu sekte atau seseorang sesat itu secara garis besar terdapat dalam 3 faktor. Faktor pertama orang sesat adalah kembali kepada selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kapan seseorang beragama dengan tidak kembali kepada Al-Quran dan tidak kembali kepada hadis-hadis Rasulullah, maka dia telah sesat. Ya, kalau beragama cuma mengandalkan filsafat dan logika, menolak hadis-hadis Rasulullah hanya karena hadis Rasulullah mungkin dianggap bertentangan dengan logika, atau menolak ayat-ayat Al-Quran karena menganggap ayat-ayat Al-Quran tidak relevan atau tidak sesuai dengan logika, maka orang yang seperti ini telah tersesat. Atau yang menganggap bahwa mimpi bisa dijadikan sebagai dalil, maka itu juga dianggap sebagai orang yang sesat. Atau menjadikan budaya, adat kebiasaan sebagai aturan dalam beragama, dalam ibadah, maka itu juga merupakan kesesatan. Jadi faktor utama orang sesat itu karena dalam agama
dan ibadahnya dia tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang bersandarkan pada perasaan atau logika, filsafat dan ilmu mantik, juga mimpi-mimpi dan khayalan atau budaya. Faktor kedua orang menjadi sesat adalah mengambil sebagian agama ini dan meninggalkan sebagian yang lain. Dia hanya mengambil Al-Quran tapi tidak mau mengambil hadis-hadis Rasulullah. Nah, ini adalah sekte Quraniyun atau ingkar sunnah yang mengingkari kevalidan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengambil sebagian agama dan membuang sebagian yang lain. Dan ini banyak. Ini banyak. Hanya fokus pada persoalan pemerintahan dan politik, tapi urusan syariat yang lain dibuang. Hanya fokus pada persoalan, misalnya sebagian kaum muslimin, hanya fokus pada persoalan-persoalan tertentu. Tapi sebagian persoalan agama yang lain tidak diindahkan. Ini banyak, misalnya sebagian sekte seperti ISIS itu mengambil dalil-dalil tentang pengkafiran. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan keimanan, maka mereka tidak pedulikan. Pokoknya misalnya setiap pemerintah yang zalim itu adalah kafir. Karena memang dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang zalim itu adalah orang kafir. Sehingga dengan berlandaskan sebagian hadis, mereka kemudian mengkafirkan pemerintah. Padahal ada beberapa hadis yang juga menegaskan bahwa pemimpin kaum muslimin meskipun ia zalim, maka ia masih berada di atas keimanan. Jadi mengambil sebagian agama dan membuang sebagian yang lain. Dan ini banyak terjadi pada masa sekarang. Sebagian kaum muslimin itu hanya mau mempraktikkan sebagian agama tapi membuang sebagian yang lain. Dan fenomena ini sudah bermunculan di kalangan sebagian artis, sebagian orang-orang yang beragama juga. Mereka memiliki gaya hidup seperti itu. Apa yang bagi dirinya mudah, maka dia amalkan. Tapi kalau bagi dirinya itu misalnya mengganggu kesenangannya atau agak sulit baginya, maka dia tidak akan amalkan. Ini sebagian terjadi di kalangan kita semua, dan ini sangat berbahaya. Di antaranya misalnya seorang perempuan, dia mengatakan tidak apa-apa saya tidak berjilbab, tidak perlu saya berjilbab, yang penting saya sholat. Ini mau mengamalkan sebagian agama ataupun meninggalkan yang lain. Bukan terkait dengan persoalan kemampuan, bukan terkait dengan misalnya dia tidak mampu misalnya untuk berjilbab, bukan. Tapi terkait dengan agar dirinya tidak capek dalam beragama. Karena kan kita dalam beragama itu harus capek memang. Meskipun kecapean itu tidak boleh dicari-cari. Bagaimana kita lakukan bahwa yang namanya rasa capek letih dalam beragama adalah rasa letih yang tidak dicari-cari. Rasa letih yang tidak dicari-cari. Kalau letihnya dicari-cari, nah itu salah sendiri. Pahalanya Allah tidak berikan. Misalnya ke Mekah, tapi pakai sepeda, nah itu juga kan rasa letihnya yang dicari-cari. Mau pergi ikut kajian, misalnya di Goa sana, dia mengatakan supaya banyak pahalaku saya pergi jalan kaki saja. Saya katakan itu tidak ada pahala besar. Kenapa? Karena
Anda membebani Anda sendiri, padahal Anda punya fasilitas yang lain. Jadi kita katakan, apakah pahalanya lebih besar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena rasa letihnya, rasa letihnya itu disengajai, dan rasa letih yang disengajai dalam ibadah itu bisa saja bahkan bisa berbuah dosa, bisa berbuah dosa karena membebani diri sendiri. Jadi rasa letih yang disebutkan dalam berbagai macam ibadah, bahwa ibadah itu pahalanya dilipat gandakan berdasarkan keletihan, kecapean kita dalam melaksanakannya, adalah kecapean dan keletihan dalam ibadah yang bersifat natural, yang bersifat alami. Misalnya kita bangun salat malam, kita masih ngantuk-ngantuk, nah itu kan bersifat alami. Tidak kita tidak menyengajai berletih-letih, meletihkan diri. Kecuali kalau kemudian bangun tengah malam, lalu pergi sholat malamnya misalnya di masjid yang 2 kilo, pergi jalan kaki supaya lebih banyak pahala, itu sudah membebani diri sendiri. Pahalanya tidak akan lebih besar dibandingkan kalau seandainya sholat di rumah. Intinya adalah bahwa sebagian kaum muslimin mengamalkan sebagian agama dan meninggalkan yang lain. Sebagian mengatakan, saya tidak sholat terus. Yang penting saya baik hati. Yang penting saya rajin bersedekah, berakhlak mulia. Jadi dia hanya mau ingin berakhlak, tapi tidak mau rajin beribadah. Ini banyak. Ini banyak. Ada yang rajin sholat, saya mau rajin sholat saja. Tapi dia adalah bandar narkoba. Banyak itu. Bukan kemudian dengan alasan bahwa dia seperti itu. Ada mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz itu kan dia sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, jadi sholat dulu, kemudian narkobanya nanti ditinggalkan sedikit demi sedikit, yang lain juga. Kalau seperti itu bagus, kalau ada komitmen untuk meninggalkan. Tapi banyak fenomena yang terjadi tidak ada komitmen, itu yang salah. Jadi dia mau sholat terus, tapi maksiatnya di luar sana jalan terus. Itu mengambil sebagian agama dan meninggalkan sebagian yang lain. Kalau seandainya tadi dia komitmen, sedikit demi sedikit, mungkin masih logis. Tapi banyak fenomena tidak demikian. Banyak fenomena yang ada itu tidak demikian. Dia sholat tapi fenomena yang terjadi di luar sana dia tetap bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada komitmen untuk berubah. Ini banyak. Fenomena seperti ini sudah banyak. Dan makanya juga kita dapati bahwa sebagian itu rajin sholat dianggap soleh, tapi banyak juga misalnya yang selingkuh. Nah, itu banyak yang seperti itu. Waliyadzubillah. Dan ini faktornya adalah karena mengambil sebagian agama dan meninggalkan sebagian yang lain. Kemudian faktor ketiga, orang menjadi sesat. Atau sekte, sebuah golongan menjadi sekte sesat adalah adanya konspirasi, makar dari musuh-musuh Islam. Sekte yang seperti ini bermunculan karena orang-orang luar Islam ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka mereka membuat sebuah keyakinan, lalu kemudian diberikan atau dimasukkan ke dalam keyakinan orang-orang atau masyarakat ini. Lalu bermunculan sekte seperti Syiah. Itu pada awalnya adalah keyakinan-keyakinan luar Islam, kemudian dimasukkan ke dalam keyakinan Islam. Dan juga Ahmadiyah, Syiah dan Ahmadiyah menganggap bahwa Nabi terakhir bukan Nabi kita Muhammad SAW, tapi Ghulam Ahmad Al-Qadiani, orang India, dan juga atau Pakistan, dan juga banyak yang lain. Sekte-sekte bermunculan orang sesat itu ada karena adanya konspirasi, makar dari musuh-musuh Islam yang berada di luar Islam, memasukkan keyakinan-keyakinan yang salah, yang sesat pada kaum muslimin. Itu 3 faktor orang menjadi sesat. Kemudian untuk mengetahui orang itu sesat,
maka juga secara garis besar karena dia melanggar tiga unsur utama dalam Islam. Secara garis besar, ya, orang sesat itu bisa diketahui dengan pelanggarannya terhadap tiga unsur utama dalam Islam. Yang pertama, pelanggaran terhadap rukun iman. Siapa yang melanggar salah satu dari rukun iman langsung dihukumi sesat. Ya, makanya kita mengenal al-qadariyah yang tidak meyakini adanya takdir, ya, yang tidak meyakini bahwa Allah itu mengetahui masa depan. Ya, sebagian qadariyah itu meyakini bahwa Allah tidak mengetahui masa depan. Ya, Allah itu mengetahui peristiwa setelah peristiwa itu terjadi. Ya. Dan ini qadariyah ini memang sudah punah, tapi sekarang masih ada. Ya, sekarang masih ada. Ya. Misalnya di antara pelanggaran dalam hal ini adalah misalnya Syiah. Syiah itu rukun imannya ada 4, ya, atau ada 5. Ya, mereka menambah rukun iman. Ya, di antara rukun iman mereka adalah harus meyakini bahwa Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya adalah imam yang sah, adalah khalifah yang sah, dan mereka maksum dan tidak berdosa. Mereka maksum, tidak bersalah dan tidak pernah berdosa. Serta ucapan mereka adalah wahyu. Itu Syiah. Jadi mereka menambah salah satu rukun iman yang di luar rukun iman 6 yang kita yakini. Termasuk juga Mu'tazilah, mereka menambah beberapa rukun iman. Jadi pelanggaran dalam persoalan rukun iman bisa menjadikan seseorang sesat. Termasuk juga dalam persoalan rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kaum kebatinan dan sufi yang mengklaim bahwa Allah bisa menyatu dengan tubuh mereka, itu juga sudah masuk ke dalam kekufuran. Ya, kesesatan. Yang penting pelanggaran dalam salah satu rukun iman itu langsung membuat seseorang sesat. Ya. Misalnya haji, yang mengatakan haji ke bawah karaing, ya, itu langsung sesat. Tidak bisa dikatakan oh ini tidak, karena yang namanya haji itu adalah di kota Mekah. Ini pelanggar rukun Islam, rukun iman, rukun iman. Mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Nabi Ibrahim, tidak ada yang namanya para nabi, itu langsung sesat. Atau tidak meyakini keberadaan para malaikat, itu juga langsung sesat. Atau mengklaim bahwa dirinya malaikat, atau mengklaim dirinya sebagai malaikat. Juga keimanan kepada hari kiamat, dan ini banyak. Mengklaim bahwa Dajjal tidak akan turun, mengklaim bahwa tidak ada yang namanya azab kubur, ya, mengklaim bahwa misalnya neraka dan surga itu belum ada. Itu semua langsung terjatuh ke dalam kesesatan, ya, karena memiliki kesesatan dalam iman kepada hari kiamat. Adapun orang sesat atau tanda orang sesat yang kedua adalah kalau dia melanggar salah satu dari rukun Islam. Kapan melanggar salah satu dari rukun Islam, maka dia sudah berada dalam kesesatan. Ya. Tadi dia pergi haji ke Wokarai, kita katakan Anda melanggar rukun Islam yang kelima. Ya. Dia tidak meyakini zakat, langsung sesat. Ya. Bahwa zakat itu wajib, ya, langsung berada dalam kesesatan. Dia pergi puasa, tapi puasanya puasa motif, dia untuk mendapatkan kesaktian, ya, langsung orang yang sesat. Ya. Jadi pelanggaran pada salah satu dari rukun Islam itu berimplikasi pada kesesatan. Salat, tapi salatnya cuma 3 waktu, seperti salatnya kaum Syiah, cuma 3 waktu, itu langsung dianggap sebagai kesesatan. Ya. Adapun yang ketiga adalah menyelisihi manhaj salaf. Ya. Tanda orang tersesat itu yang ketiga adalah menyelisihi manhaj salaf. Apa makna manhaj salaf? Ya. Manhaj salaf dalam istilah Ibnu Taimiyah dan juga Syekh ada seorang ulama namanya Yusuf Al-Faiz. Ya. Mereka menegaskan bahwa manhaj salaf adalah hal-hal yang disepakati oleh para sahabat dan tabi'in.
hal-hal yang disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama pengikut mereka. Hal-hal yang disepakati. Kapan seorang muslim menyelisihi manhaj salaf atau hal-hal yang disepakati oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan para pengikut mereka, maka dia telah terjatuh ke dalam kesesatan. Misalnya para salaf sepakat, para salaf radhiyallahu anhum sepakat bahwa Allah memiliki wajah, sebagaimana yang dia sebutkan dalam Al-Quran. Allah memiliki wajah yang hakiki, tapi tidak sama dengan wajah makhluknya. Allah memiliki tangan yang hakiki, tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Ini kesepakatan. Kesepakatan para salaf. Kapan ada orang yang menyelisih ini, maka dia telah berada dalam keyakinan yang sesat. Dan kesepakatan para salaf ini sangatlah banyak. Jadi kesepakatan yang mereka sepakati sangatlah banyak. Adapun hal-hal yang diperselisihkan oleh para salaf, maka ini tidak bisa dianggap sesat. Misalnya para sahabat radhiyallahu anhu berbeda pandangan, para tabi'in dan para pengikut mereka berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa misalnya menasihati pemerintah itu harus dengan sembunyi-sembunyi. Tapi ada juga di antara mereka yang menasihati pemerintah dengan terang-terangan di depan umum. Lalu kaum muslimin berbeda pandangan. Ada yang menasihati pemerintah mengatakan wajib menasihati pemerintah dengan sembunyi-sembunyi. Ada yang mengatakan boleh menasihati pemerintah dengan terang-terangan di hadapan. Perbedaan yang seperti ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap manhaj salaf. Kenapa? Karena para ulama salaf sendiri berbeda pandangan, seperti para sahabat Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka misalnya mengingkari pejabat gubernur Madinah pada saat itu karena mengedepankan mengedepankan khutbah Idul Fitri sebelum sholat. Kita kalau sholat Idul Fitri kan sholat dulu baru khutbah. Tiba-tiba Marwan gubernur Madinah membaliknya. Tentunya langsung ditegur oleh para sahabat di hadapan umum. Langsung ditegur oleh para sahabat di hadapan umum karena itu bid'ah. Yang namanya mengedepankan khutbah sebelum sholat hari raya itu namanya bid'ah. Maka langsung ditegur di hadapan. Termasuk juga nasihat Said Ibn Jubair dan sebagian ulama. Jadi kalau ada dai atau ulama yang menegur pemerintah di hadapan umum, penting tidak mencela. Kan ada juga sebagian yang menegur pemerintah tapi sambil memberikan celah. Itu yang salah. Itu yang salah. Selamanya yang mencela orang lain itu tidak dibolehkan, kecuali kalau memang sangat zalim. Tapi selama kezalimannya masih wajar, kadang tidak boleh dicela. Cukup soroti kebijakan yang salah, lalu kemudian orangnya tidak boleh dijelek-jelekan. Cukup kita mendasar pada kebijakan. Nah, misalnya kalau ada yang seperti ini, maka tidak bisa disalahkan. Tidak bisa dikatakan Anda ini telah menyelisihi manhaj salaf. Kenapa? Karena para salaf sendiri tidak sepakat. Tidak sepakat apakah pemerintah itu dinasihati secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mereka belum sepakat. Karena dalam prakteknya ada yang mengatakan harus sembunyi-sembunyi, ada yang mengatakan boleh secara terang-terangan. Apalagi pada masa sekarang. Pada masa sekarang itu kadang beberapa pelanggaran pemerintah kalau tidak diviralkan, kalau tidak diketahui masyarakat, itu aturan yang zalim itu bisa dijalankan dengan mulus. Karena masyarakat tahu akhirnya, kemudian mereka protes,
bagi di medsos, ya, meskipun juga sebagian masyarakat kita ya memang sangat buruk perilakunya dalam ya, memberikan apa namanya arahan masukan kepada pemerintah. Tapi kalau ada orang yang baik-baik, maka itu tidak bisa dikatakan Anda telah menyelisih masa, tidak bisa. Ya, jadi manhaj salaf adalah hal-hal yang disepakati oleh para salaf kita. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang namanya minuman keras itu haram. Mereka sepakat. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan halal. Katakan Anda telah menyelisihi manhaj salaf. Ya. Ya. Anda telah menyelisihi manhaj salaf. Termasuk dalam persoalan akidah, persoalan ya, ibadah dan persoalan akhlak. Ya. Adapun hal-hal yang kontemporer, ya, hal-hal yang bersifat kontemporer yang belum ada pada zaman salaf, kalau kita berbeda pandangan padanya, maka itu tidak dianggap menyelisihi manhaj salaf. Ya. Karena belum ada pada zaman salaf. Ya, seperti yang kita katakan bahwa manhaj salaf ada kesepakatan para salaf. Ya, termasuk misalnya pada pembuatan organisasi, kemudian atau yayasan, ya, pembuatan pesantren, ya, tidak bisa dikatakan bahwa itu menyelisih manhaj salaf. Atau misalnya ijazah, ya, karena dulu itu ada beberapa keluarga, ya, beberapa keluarga itu yang membid'ahkan organisasi, membid'ahkan yayasan, membid'ahkan sekolah, membid'ahkan ijazah. Ya. Sepupu saya, bahkan beberapa keponakan, ya, mereka membid'ahkan itu. Ya. Mereka mengatakan tidak sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Mereka kan yang namanya yayasan, namanya ijazah sekolah, memang pada masa salaf tidak ada. Ya. Pada masa salaf tidak. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mengeluarkan fatwa, tidak pernah bersepakat bahwa yang namanya yayasan itu bid'ah atau sekolah itu haram, tidak boleh, atau ijazah itu haram. Tidak ada. Karena dia adalah persoalan baru. Dia ada persoalan baru. Ya. Dan persoalan baru, perbedaan pendapat di dalamnya tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap manhaj salaf. Ya. Makanya sekarang itu sepupu kali saya itu sudah membangun sekolah juga mereka. Ya, pada 20 tahun yang lalu mereka masih mengatakan ijazah itu bid'ah. Ya. Sekarang sudah juga membuat sekolah. Ya. Bahkan dulu itu mengatakan ikat pinggang juga bid'ah. Ya, ini juga problem, ya. Ya, ikat pinggang bid'ah. Ya namanya juga ya, mungkin orang ya keras juga ya. Itu dalam tanda petik. Ya. Om saya itu juga problem, adiknya ibu saya, ya. Itu salah satu pembesarnya. Ya. Itu problemnya juga adalah kalau dia masuk masjid lalu yang khutbah Jumat bukan dari komunitasnya, maka dia akan keluar dari masjid mencari masjid lain. Ya. Itu lantaran kerasnya itu ya sepupu saya, ya, om saya ya, itu ya, mereka ya Allah musta'an. Ya. Kalau saya pulang tidak ada yang datang ke rumah. Ya. Ya, itu om saya. Ya. Mereka keras ya, istilahnya ya, misalnya kalau salafi ini tanda petik itu paling kerasnya, ya. Salafi paling kerasnya. Ya. Tapi ya kita tidak bermusuhan dengan siapapun, ya. Kita tidak bermusuhan dengan siapapun. Ya, kita apa namanya bergaul dengan siapa saja, ya, selama dia masih ya, apa namanya menjadi muslim yang baik, walaupun dia juga mungkin memusuhi kita. Ya. Intinya adalah bahwa tidak bisa hanya persoalan-persoalan yang seperti itu kontemporer kemudian ya mengatakan bahwa seorang muslim telah keluar dari manhaj telah sesat, tidak boleh. Termasuk dalam persoalan demonstrasi. Ya, ini karena banyak diangkat. Demonstrasi itu banyak jenisnya. Ya. Ada demonstrasi penentangan terhadap pemerintah, ada demonstrasi dukungan kepada pemerintah. Ya. Jelas ya, demonstrasi dukungan kepada pemerintah boleh atau tidak? Ya bisa saja ya, dibolehkan karena dukungan. Yang dilarang sebenarnya yang menjadi titik
persoalan demonstrasi itu adalah penentangan terhadap pemerintah. Itu saja. Ya, adapun kalau misalnya dukungan kepada pemerintah maka dibolehkan. Ya, sebagian ulama membolehkan dengan mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, tidak campur baur antara perempuan dan laki-laki. Kalau ada demonstrasi campur baur, nah itu juga melanggar. Ya. Itu juga melanggar. Kemudian tidak ada pengerusakan fasilitas umum, nah, itu problem. Berdosa itu kalau pergi berdemonstrasi. Kemudian merusak fasilitas umum. Semua ulama sepakat itu berdosa. Tidak ada yang tidak sepakat. Bahkan yang membolehkan demonstrasi pun itu pasti akan menyalahkan. Ya, bahwa Anda telah salah merusak fasilitas umum. Itu namanya pemborosan. Ya, pemborosan. Ya. Kemudian demonstrasi untuk penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Ya. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh tidak secara mutlak. Ya. Ulama mengatakan tidak boleh itu tidak ada beberapa syarat-syaratnya. Ya, tadi syarat-syaratnya tidak boleh melakukan pengerusakan fasilitas umum, tidak boleh menjadikan pemerintah, ya, tidak boleh campur baur laki-laki dan perempuan. Ya. Ada juga mengatakan ini tidak boleh. Ya, silakan berbeda pandangan, tapi tidak boleh kemudian mengatakan bahwa yang membolehkan demonstrasi damai itu adalah orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, paling minimal Anda katakan mereka itu salah, pendapat mereka salah. Ya, kenapa salah? Karena pendapatnya tidak benar, dalilnya ini. Ya, tapi kalau sampai mengatakan mereka menyelisih manhaj salaf dan sesat, itu problem itu. Ya. Itu problem. Ya, sama dengan mengatakan bahwa orang yang kunut itu sesat, itu problem sekali itu. Ya, tidak dibolehkan. Karena orang yang kunut itu tidak menyelisih manhaj salaf. Ya, karena para salaf sendiri, para sahabat sebagian kunut subuh, para tabiin sebagiannya kunut subuh, meskipun pandangan mereka tidak benar. Ya, masa kita anggap sebagai pandangan yang salah. Tapi mereka tidak sepakat bahwa kunut subuh itu bidah. Mereka tidak sepakat. Ya, mereka tidak sepakat. Ya. Maka kalau ada yang kunut subuh misalnya kita tetap apa? Ya, tetap anggap bahwa itu juga merupakan sebuah pandangan. Tapi tidak menyelisih manhaj salaf. Artinya orangnya tidak kita sesatkan. Ya. Dan dalam persoalan ini banyak orang yang yang terlalu keras. Ya. Setiap pandangan yang tidak sesuai dengan pendapat gurunya langsung diklaim sebagai pendapat yang menyelisih manhaj salaf. Kan itu banyak sekarang. Ya. Itu banyak dalam sekarang. Kalau Anda menyelisih guru saya, Anda itu keluar dari manhaj salaf. Ya. Dan ini yang menjadikan kita ini berpecah belah. Ya. Menjadikan kita itu ada dua ustadz masih bekerja sama. Besoknya sudah saling berselisih. Ya. Itu banyak. Ya. Ya. Ada dua pondok, satu pondok, tiba-tiba besoknya terpecah menjadi dua pondok. Ya. Dan diusut ternyata faktornya adalah perbedaan pendapat. Ya. Ini problem. Ya, saya masih ingat juga dulu pada masa itu kalau nonton televisi dianggap menyelisih manhaj salaf. Kalau ustaz muncul di video, di rekaman video misalnya, atau ustaz berfoto dianggap menyelisih manhaj salaf. Itu problem ya, itu problem karena terlalu berlebihan. Ya, padahal kan foto itu di zaman mereka belum ada penjelasannya. Ya, adapun yang dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan penjelasan foto, maka itu foto lukisan. Ya, termasuk foto AI itu yang dibuat dengan AI sama dengan melukis dengan tangan. Ya, itu merupakan sebuah pelanggaran. Ya. Ya, jadi kalau melukis foto dengan AI, ya itu juga dianggap sebagai lukisan tangan dan itu ya diharamkan. Itu diharamkan. Adapun kalau foto biasa, para ulama berbeda pandangan. Ya, atau video. Pada awal munculnya video, ya, banyak ustaz mengatakan ini menyelisih manhaj salaf. Nah, ini problem. Ya, terlalu mudah mengatakan bahwa orang yang berpendapat ini menyelisihi manhaj salaf. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah ya, namanya video itu ya, sudah hal yang biasa. Ya. Saya masih awal-awal di Madinah. Kalau yang namanya berfoto di depan Masjid Nabawi itu hal yang sangat diharamkan. Ya. Berfoto di depan Masjid Nabawi. Ya, akan ada banyak orang yang datang melarang, jangan berfoto, haram. Ya. Tapi sekarang berfoto di depan imam pun tidak dilarang. Ya.
meskipun itu tidak pantas, ya, tapi artinya sudah tidak ada larangan. Karena pada zaman dulu yang namanya Android itu masih sedikit. Ya, pada tahun 2008, 2009, ya masih mungkin. Pada saat itu masih BlackBerry dan apalagi, ya, BlackBerry dan Nokia yang, ya, pada zaman itu. Tapi setelah munculnya Android, ya, itu sudah berubah. Ya. Banyak para masyayikh yang mengubah pendapatnya. Ya, sebagian juga mengharamkan, setelah itu mengubah pandangan. Ya, bahwa foto itu tetap dibolehkan dengan batasan-batasan, tentunya video itu dibolehkan. Intinya adalah perbedaan pendapat dalam hak persoalan seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai tidak bisa diklaim bahwa itu merupakan manhaj salaf. Ya, dan banyak sekali ini yang kita dapatkan. Di selain sebaliknya ada kelompok yang bermudah-mudah. Ya, ya, meskipun kita lihat ada orang yang pergi menyembah kuburan ini, dikatakan dia ini, ya, bagus ini agamanya. Ya. Nah, padahal dilihat pergi sesajen, pergi, ya, itu juga bermudah-mudahan. Ya, bermudah-mudahan, ya, menganggap orang soleh, menganggap orang wali, tapi ternyata, ya, walinya tidak sholat. Nah, itu problem. Itu juga bermudah-mudahan dalam memasukkan orang yang tidak pantas, ya, sebagai wali Allah, sebagai wali. Ya. Atau orang yang sudah menyelisihi manhaj salaf secara terang-terangan, kemudian dikatakan bahwa dia adalah orang yang lurus akidah, itu juga salah. Ya, juga salah. Ya, dengan menganggap misalnya sebagian sufi yang joget sambil menari-menari, dia mengatakan ini, ya, juga bagian dari, ya, ahli sunnah. Nah, itu sudah salah. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah terjatuh ke dalam kebidahan yang besar. Ya. Barakallahu fikum. Jadi tadi ada, ya, kita belum masuk pada pembahasan ini. Nah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pentingnya adalah bahwa 3 faktor orang sesat itu. Yang pertama, ya, tidak merujuk, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam beragama. Yang kedua, mengamalkan sebagian agama dan meninggalkan amalan agama yang lain secara sengaja. Yang ketiga, adanya makar konspirasi dari musuh-musuh luar Islam yang memasukkan keyakinan-keyakinan yang salah terhadap kaum muslimin. Dan orang sesat itu bisa diketahui lewat 3 tanda. Pertama, memiliki kecacatan dalam keimanan, dalam rukun iman. Yang kedua, cacat dalam rukun Islam atau salah satunya. Yang ketiga adalah menyelisih manhaj salaf. Manhaj salaf kita sudah sebutkan kesepakatan, oleh kesepakatan para salaf kita, para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Barakallahu fikum, jazakumullah. Itu ada pertanyaan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai manhaj salaf tadi prosesnya, yang pernah saya dengar, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diwajibkan taat selama pemerintah prosesnya. Maka ada hadis Nabi, walaupun engkau dicambuk bergumul dan diambil hakmu, terus sahabat bertanya, bagaimana kalau pemerintah mengambil hak saya? Kau harus meminta hakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada perkataan Sayyidina Ali bahwa lebih baik kosong 40 tahun pemerintah daripada tidak ada, daripada dipimpin oleh pemimpin yang saling walaupun satu hari. Bagaimana tentang pendapat itu? Saya bertentangan dengan salaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita kewajiban taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah tidak bertentangan dengan teguran yang kita berikan kepada pemerintah. Ya. Jadi taat kepada pemerintah tidak bertentangan dengan nasihat, ya, dan kritikan kita kepada pemerintah. Ya, itu tidak bertentangan. Ketaatan kepada pemerintah itu hanya terbatas pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita taat. Tapi kalau kebijakannya bertentangan dengan
ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat, haram kita taat, dan kita berikan kritikan. Tapi terkhusus pada kebijakan yang salah tersebut, bukan kepada seluruh kebijakan, jelas ya. Ya. Bukan dengan mengatakan saya tidak mau taat lagi, tidak boleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kewajiban taat kepada pemerintah, maka dia tidak menyebutkan lafal ketaatan. Ya, dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Di sini Allah mengatakan dan ulil amri. Dia tidak mengatakan dan taatilah ulil amri. Kenapa? Karena menaati ulil amri harus berada dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kapan dia salah, tidak boleh ditaati. Kalau kita menaati mereka dalam kesalahan secara sengaja, maka kita berdosa. Ya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah. Mereka menyuruh kita bermaksiat, atau kebijakan mereka memberikan mudarat yang sangat besar. Ya, maka kita tidak boleh taat. Ya, kita tidak perlu taat dan memberikan kritikan tidak bertentangan dengan ketaatan. Jelas ya? Ya kan ada juga sebagian ini mengatakan bahwa memberikan kritikan kepada pemerintah itu artinya apa? Berarti Anda tidak taat. Nah, itu tidak seperti itu juga, ya. Ya, silakan ya. Dan banyak para sahabat Ibnu Umar memberikan kritikan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, kemudian para sahabat yang lain, mereka banyak memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah. Tapi tidak sambil memberikan celaan-celaan. Jelas ya? Apa tadi pertanyaannya terkait dengan perkataannya Sayyidina itu lebih baik kita dibimbing oleh pemerintah yang saling daripada saya kaitannya. Satu hari terus Ya, terkait dengan kezaliman pemerintah. Rasul atil isma wa atil wa in daraba dhahrak wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak. Dalam Sahih Muslim. Ya, taatilah, dengar dan taatilah pemerintah meskipun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Ya. Ini problem. Ya. Pertama, para ulama berbeda pandangan. Ya. Apakah tambahan meskipun pemerintah mengambil hartamu dan memukul punggungmu ini, apakah lafal hadis ini sahih atau tidak sahih? Mereka berbeda pandangan. Dari segi sanad memang para ulama dari segi sanad memang sangat rentan untuk diperselisihkan. Dari segi kajian sanadnya sangat rentan untuk diperselisihkan. Ya, kenapa? Karena dalam banyak hadis tidak disebutkan lafaz. Ya, cuma pada beberapa hadis tertentu disebutkan ada tambahan meskipun mereka mengambil hartamu dan memukul punggung. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sesuai dengan realitas sejarah kaum muslimin. Ya, dalam sejarah kaum muslimin, kalau seorang pemerintah salah dalam mengambil harta orang lain, maka dia akan digugat. Ya, jelas ya. Ya, di kalangan para sahabat sudah ada orang Yahudi yang datang menggugat Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi orang Muslim yang lain, Abu Bakar mengatakan ketika diangkat menjadi pemimpin, Abu Bakar mengatakan, kalau saya salah maka betulkan saya. Ya, kalau saya salah maka betulkan saya. Artinya kalau dia zalim maka orang harus menahan kezaliman. Ya, artinya ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, apakah hadisnya sahih atau tidak sahih. Yang kedua, ini bertentangan dengan realitas sejarah yang ada. Ya, dan juga bertentangan dengan keadilan Islam. Ya, masa gubernur mau mengambil tanah kita secara zalim, kita sabar-sabar saja, ya, jelas ya. Misalnya salah satu contoh, ya, wali kota misalnya menggusur tanah kita, mengambil tanah kita, dia mau bangun rumahnya di situ. Tapi tanah itu sudah, ya, pada hakikatnya adalah tanah kita. Masa kita mau diam-diam saja? Ya, apakah logis? Ya, kalau mau bersabar silahkan. Ya, itu urusan Anda. Tapi kalau menuntut hak, masa harus bersabar? Gitu, jelas ya? Ya, itu
tidak sesuai dengan realitas dan juga tidak logis. Ya, ya. Jelas ya? Ya. Oleh sebab itu sebagian ulama menyatakan ini tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Yang namanya ketaatan, ya, namanya ya, ada juga yang mengatakan bahwa ya, silakan tetap taat dan mendengar pemerintah meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, itu bukan berarti kita tidak menuntut. Jelas ya, kalau pemerintah mengambil harta kita, memukul kita tetap menuntut hak kita, tapi dalam waktu yang sama kita tetap taat dan patuh kepada pemerintah pada kebijakan-kebijakan yang lain, pada aturan-aturan yang lain. Dan itu yang lebih benar. Jelas ya? Ya, kalau mereka mengambil harta kita, kita tetap taat dan mendengar perintah mereka dalam urusan yang lain. Adapun dalam persoalan hak kita berhak untuk menuntut. Jelas ya? Ya, kita berhak untuk menuntut. Karena Allah sudah membenarkan bagi kita semua, kalau kita dizalimi, maka kita berhak untuk membela diri dan menuntut. Tapi bukan dengan mengangkat senjata. Ya, ini Pak Wali Kota sudah mengambil tanah saya, awas saya pergi. Ya, saya akan perang dengannya. Ya, itu tidak boleh. Ya, silakan menuntut hak, ya, tapi tetap berada dalam ketaatan. Ya, artinya menuntut hak, tapi dalam waktu yang sama tetap menaati kebijakan pemerintah, tidak memberontak kepada mereka. Tapi hak kita ini kita harus tuntut. Jelas ya, supaya tidak bisa disalahpahami. Ya, nanti ada kalau ya, ada penggusuran misalnya mengenai tanah kita, ya, dan itu sudah menjadi hak kita katakan oh pemerintah ini, kalau itu saya taat saja. Ya, taat saja tidak menuntut. Zaman sekarang tidak ada yang seperti itu. Jelas ya. Ya, zaman sekarang tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi jangan disalahpahami. Ya. Ya, pemerintah datang memenjarakan kita. Oh, sabar saja ini. Ya, kan yang penjarakan saya ini Pak Bupati. Ya, ya, sabar saja. Tidak demikian. Ya. Kalau Anda merasa tidak bersalah, ya, harus membela diri. Ya, harus membela diri. Ya, jangan disalahpahami bahwa kalau pemerintah zalim kepada kita, sabar saja. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, jelas ya. Ya, masa minta. Adapun beberapa kalimat para sahabat mengatakan bahwa kalau dizalimi minta keadilan kepada Allah, maka itu pada masa ketidakmampuan, pada masa kezaliman yang sangat besar dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jelas ya? Ya, pada masa dulu kan kekuasaan itu terpusat. Ya. Masa dulu pembuat kebijakan itu gubernur. Kalau gubernur sudah menjatuhkan vonis, benar atau salah, tidak boleh ada yang ganggu gugat itu keputusan. Ya, jelas ya? Ya, kalau ada bawahannya yang melanggar itu bawahannya saja, bukan kita yang merakyatnya. Itu langsung dipenggal kepalanya. Ya, itu pada zaman dahulu kekuasaan terpusat. Ya, kekuasaan terpusat. Pada masa sekarang kan tidak. Ya, pada masa sekarang tidak. Ya, tidak terpusat. Ya, pada masa sekarang ya banyak perangkat ya, pemerintahan yang bisa kita adukan persoalan. Ya, banyak persoalan. Ya, dan kalau dulu memang berbahaya, sedikit melanggar langsung nyawa taruhannya. Sekarang kan tidak. Ya, sekarang tidak. Maka juga bisa dikondisikan dengan berbagai kondisi. Jelas ya? Ya, jadi persoalan kezaliman, ya, pemerintah kita tetap menuntut hak kita, tapi dalam waktu yang sama kita tetap taat terhadap kebijakan-kebijakan mereka. Artinya tidak memberontak. Tapi untuk hak kita tetap kita tuntut. Ya. Dan ini saya kira itu tidak ada zaman sekarang. Ya, kalau dipenjarakan pemerintah, kalau walaupun di siapapun, ya, pemerintah mengambil haknya, ya saya kira tetap dituntut. Ya. Dan itu tidak dianggap sebagai memberontak atau dianggap tidak bersabar, tidak. Ya, supaya tidak disalahpahami. Adapun perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa pemimpin 40 tahun memiliki pemimpin yang zalim lebih baik daripada tidak memiliki pemimpin satu hari. Ya, itu benar. Ya, tapi kan itu juga hiperbola ya. Artinya itu tidak bisa diambil secara hakiki, secara makna hakiki, jelas ya. Dalam berlebihan tentang urgennya sebuah kepemimpinan. Ya, jadi memang begitu. Jadi sebuah wilayah itu lebih baik ada pemimpinnya meskipun zalim daripada tidak ada pemimpin. Nah, itu maksudnya. Ya, tapi pernyataan 40 tahun dengan satu hari itu cuma hiperbola saja. Ya. Artinya tidak dipahami secara
satu hari tidak ada pemimpin, tidak seperti itu. Ya. Ini hanya apa namanya hiperbola saja. Ya. Sebagai ungkapan yang menunjukkan bahwa memiliki pemimpin itu bagus. Dan memang seperti itu. Ya. Kenapa pemimpin walaupun zalim? Ya, pemimpin walaupun zalim, gunanya sangatlah banyak. Ya. Itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya pemimpin, kezaliman bisa kesenangan antara rakyat itu bisa diredam, ya, bisa diatur. Ada aturan. Ya, walaupun zalim juga, ya, itu lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin akan terjadi banyak kekacauan. Ya, kalau tidak ada pemimpin akan terjadi banyak kekacauan. Ya, para kabilah akan saling berperang dan sebagainya. Kita saja yang sudah ada kerajaan pada masa dahulu sudah saling berperang. Ya, apalagi kalau tidak ada yang namanya kerajaan-kerajaan. Ya. Jadi ya, memang urgensi pemimpin seperti itu. Ya, tapi pemimpin yang zalim tetap harus dinasihati. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad inda sultanin jahil." Ya, seutama-utamanya jihad itu adalah memberikan teguran kepada ya, di hadapan pemerintah yang zalim. Ya, kenapa? Karena menegur pemerintah itu berat. Ya, menegur pemerintah itu berat. Ya, kalau berani, ya baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dengan maslahatnya, dengan apa namanya batasan-batasannya, maka itu merupakan amalan yang bisa diberikan. Masalah salat Jumat, katanya saya dengar bahwa siapa yang masuk sesudah khutbah pertama tidak usah salat Jumat karena harus salat dulu. Apakah memang ada dalilnya? Memang sebagian ulama menganggap bahwa khutbah itu merupakan pengganti dari 2 rakaat yang ditinggalkan. Kan Jumat kita 2 rakaat, harusnya 4 rakaat zuhur. Mereka mengatakan bahwa khutbah itu merupakan pengganti dari 2 rakaat. Tapi yang paling benar tidak demikian. Ya, khutbah itu bukan pengganti rakaat. 2 rakaat zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumat itu bukan pengganti zuhur. Ya, jadi sholat Jumat itu bukan pengganti zuhur. Ya. Jelas ya? Ya, hanya saja di hari Jumat kita sholat Jumat, tapi dia bukan pengganti zuhur. Ya, karena ini perbedaannya sangatlah panjang. Apakah Jumat itu pengganti zuhur atau bukan pengganti zuhur? Ya. Jelas ya? Itu berimplikasi pada banyak hal. Ya, berimplikasi bahwa orang mengatakan bahwa Jumat itu pengganti zuhur, maka dia akan mengatakan boleh menjamak antara Jumat dengan Asar. Jelas ya? Tadi terus juga tadi mengatakan kalau tidak menghadiri khutbah maka sholatnya harus zuhur. Ya. Implikasinya apa? Pengaruh pandangan, perbedaan pandangan Jumat itu pengganti zuhur atau bukan, itu banyak sekali pengaruhnya pada perbedaan pandangan setelahnya. Ya. Tapi yang paling benar adalah bahwa Jumat bukan pengganti zuhur. Ya, Jumat dia sholat yang berdiri sendiri. Ya. Ya. Jadi kalau sengaja terlambat dari khutbah, nah itu tentunya bisa berdosa itu. Ya. Sengaja terlambat dari khutbah pertama, misalnya terlalu lama ke masjid, saya tunggu dulu khutbah kedua baru saya datang, nah, itu saja berdosa. Ya. Ya. Tapi kalau tidak sengaja ya itu persoalan lain. Ya, itu tidak. Ini adalah yang namanya Jumat bukan pengganti zuhur. Jadi kalau ada orang yang terlambat, maka tetap mendapatkan sholat Jumat. Kapan dia sholat zuhur? Ketika dia mendapati imam sudah melewati atau sudah melewati ruku di rakaat kedua. Kalau dia masuk, imamnya sudah i'tidal di rakaat kedua, maka dia tidak dianggap mendapatkan sholat Jumat. Dan dia ketika imam bersalam dia harus berdiri untuk melaksanakan sholat zuhur. Dia sholat 4 rakaat. Adapun kalau dia masih mendapatkan 1 rakaat, maka dia tetap sholat Jumat 2 rakaat. Jadi ketika dia mendapatkan rakaat kedua,
ketika imam bersalam dia naik lagi untuk menyempurnakan 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan rakaat kedua, dalam artian dia datang imam sudah tasyahud atau sudah i'tidal atau sudah sujud di rakaat kedua, maka ketika imam bersalam dia sholat zuhur 4 rakaat karena dia sudah dianggap tidak mendapatkan sholat Jumat. Saya bertanya. Bagaimana setelah kita terus ketika kita yakin bahwa saat itu saat pemerintah itu adalah dan ketika kita menyelisihi salah satu dari pemerintah yang terperintahkan hari raya. Contoh Ustaz, kadang biasa kan hari Arafah itu kan biasa ditetapkan di Arab Saudi. Kemudian kadang pemerintah menetapkan hari yang lain. Jadi hari Arafah apakah kalau ketika saya menyelisihi ini kita mengikuti hukumnya di Arafah, kemudian kita menyelisihi pemerintah tidak berdosa. Baik. Persoalan seperti ini adalah persoalan perbedaan pandangan. Jadi walaupun pemerintah memberikan keputusan, tetapi tetap ada perbedaan pandangan dari kalangan kaum muslim. Jelas ya? Ya, perbedaan. Secara singkat bahwa persoalan seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor untuk sesat menyesatkan. Ya, itu tidak dibolehkan. Meskipun pemerintah memberikan keputusan, tapi dia merupakan hal yang masuk dalam ranah ijtihad. Ya, karena namanya ru'yatul hilal, ya namanya hisab, semuanya hal yang masih berupa asumsi. Ya. Meskipun mungkin persentase kebenarannya bisa 70%, 40%. Ya, jelas ya, tapi dia tetaplah prasangka dan kemungkinan-kemungkinan. Ya, baik itu ru'yatul hilal ataupun pada persoalan hisab. Ya, oleh sebab itu tidak perlu kemudian saling menyesatkan. Ya, saling menyalahkan tidak ada problem. Ya, namanya saling menyalahkan. Pendapat saya benar, Anda salah, itu tidak ada problem. Itu hal biasa dalam kehidupan. Ya. Asal tidak boleh saling tadi menjelek-jelekan, menyesatkan dan sebagainya. Persoalan kedua adalah yang paling tepat sebenarnya adalah persoalan hal yang seperti ini. Kalau mau menyelisih pemerintah, maka hendaknya tidak diviralkan. Ya, dalam beberapa hal, pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, ya, itu rata ulama-ulama yang menyelisih pemerintah dalam persoalan ijtihad, ya persoalan ijtihad. Mereka hanya mengamalkan itu untuk diri mereka sendiri. Ya. Jadi dia tidak keluar di luar dan kemudian mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah. Jelas ya. Ya, dalam persoalan ijtihad, bukan persoalan sudah jelas ini benar dan salahnya, bukan. Ya. Kalau benar dan salah itu lain lagi. Persoalan ijtihad. Dia mengatakan saya tidak setuju dengan pemerintah. Tapi dia tidak kemudian dia cuma mengamalkannya dalam amalan individu pribadinya, tapi tidak kemudian meminta pemerintah secara terang-terangan. Jelas ya? Ya. Karena dia sadar bahwa ini persoalan saya bisa benar dan bisa salah. Pemerintah juga bisa benar dan bisa salah. Ya, tapi kalau terkait dengan kezaliman tidak. Kalau terkait dengan kezaliman memang pemerintah sudah dianggap ya salah. Jelas itu seperti itu. Ya. Ya. Jadi tidak perlu diviralkan berbeda dengan pemerintah. Ya, kita cukup amalkan untuk diri kita sendiri. Ya, tapi kan zaman sekarang zaman medsos, ya, jadi memang hal-hal sekecil apapun pasti diviralkan. Ya. Terkait dengan perbedaan pendapat ini, ya, memang para ulama juga berbeda pandangan, ya, dengan 3 pandangan global. Ya. Ya, ada yang mengatakan Arafah itu harus ikut wukufnya orang di Arafah. Ya. Kemudian yang kedua harus ikut penanggalan 9 Zulhijjah di negara masing-masing. Ya, itu kan ada juga ya seperti itu. Ya, ada juga yang berpatokan pada hisab. Ya, ada yang berpatokan pada hisab. Ya, jadi ada orang mengatakan bahwa harus ikut wukuf Arafah di Makkah. Kalau di Makkah wukuf Arafahnya hari ini, maka kita Arafah hari ini.
Ya, besoknya langsung hari raya. Ada juga pendapat kedua mengatakan bahwa ya, harus ikuti Arafah di negara masing-masing dengan ru'yatul hilal, dengan ru'yatul al-hilal. Jadi kalau berbeda, ikuti negara kita masing-masing saja. Ya. Kalau di Indonesia 9 Dzulhijjah hari ini, di Arab di Makkah besok, kita 9 Arafahnya sekarang. Ya. Pendapat ketiga adalah dengan hisab, dengan hisab. Nah, yang kedua tadi ru'yatul hilal, yang ketiga ini dengan penanggalan. Ya, kalender itu juga merupakan pandangan. Ini 3 pandangan. Tapi sebenarnya dalam persoalan-persoalan ibadah yang seperti ini, pandangan yang paling benar adalah bahwa mengikuti pemerintah itu lebih aman. Ya, mengikuti pemerintah lebih aman. Kenapa lebih aman? Ya, karena dalam beberapa kaidah para ulama disebutkan bahwa kalau kita semua berbeda pandangan, maka yang dijadikan sebagai patokan itu adalah keputusan pemerintah. Ya. Kalau kita semua berbeda pandangan dalam persoalan hari raya, ya persoalan misalnya persoalan-persoalan yang banyak terkait dengan keagamaan, maka yang menjadi patokan itu adalah keputusan pemerintah. Karena para ulama membuat kaidah hukum al-qadi yarfa'ul khilaf. Ya, bahwa hukum seorang pemimpin pengadilan itu menghilangkan perbedaan pandangan. Jelas ya? Ya, kita di pengadilan kalau hakim sudah memutuskan, ya, apalagi kalau hakim tertinggi sudah memutuskan, itu kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sudah kita harus terima. Walaupun mungkin kita benar, tapi kalau kita tidak memiliki banyak bukti, ya, tidak memiliki bukti yang sah, walaupun kita benar, kita harus terima. Ya, kita harus terima. Kenapa harus terima? Karena palu sudah diketukkan. Ya. Jelas ya? Ya? Kecuali kalau kita memiliki bukti lain lagi, kita bisa melakukan banding. Tapi selama bukti kita tidak kuat, ya, Anda tidak boleh kemudian pergi membunuh hakim, ya, atau pergi memukul hakim. Itu tidak boleh, ya, karena para hakim itu memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya, Rasulullah menyatakan bahwa mungkin saja saya menzalimi salah seorang di antara kalian dengan memberikan keputusan. Ya. Ya, karena persoalan pengadilan itu adalah tergantung pada yang menang, itu tergantung pada keberadaan bukti atau tidak, dan tergantung pada kepintaran dalam berretorika. Pengadilan, ya, pengadilan itu dua, ya, ada bukti, ya, dan retorika. Kalau retorikanya bagus, ya, bisa saja dianggap sebagai orang yang berada di pihak yang benar, ya, meskipun sebenarnya dia salah. Maka kata Rasulullah, kalau ada yang saya berikan kepada yang tidak pantas dia dapatkan, maka dia harus, ya, mengaku sendiri bahwa dia salah. Ya. Jadi keputusan harusnya pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan pandangan. Ya. Kenapa? Karena tadi akan terjadi kekacauan, ya, kekacauan ibadah dalam masyarakat. Ya. Kekacauan ibadah, apalagi kalau hari raya kurban, itu kekacauan juga itu. Ya. Ya. Maka, ya, pandangan yang benar sebenarnya adalah boleh menyelisih pemerintah tapi diam-diam saja, ya, atau diamalkan pada diri sendiri, ya, dan tidak perlu kemudian diviralkan atau mengajak orang lain. Ya, tapi ya tetap saja bahwa ini merupakan karena perbedaan pandangan, ya, tidak boleh dijadikan sebagai faktor untuk saling menyesatkan. Kita salahkan, ya, saling menyalahkan. Yang memang saling menyalahkan itu kita dalam kehidupan sehari-hari, saling menyalahkan itu sebenarnya hal biasa. Ya. Saling menyalahkan, oh ini pendapatmu salah, kalau menurut saya begini. Itu hal biasa, ya, itu harus dibudayakan sebagai hal yang biasa, ya. Yang tidak biasa kalau sudah saling, ya, menyesatkan, itu sudah, ya, bahkan dalam beberapa persoalan berbeda pandangan bahwa ini bid'ah dan ini bukan bid'ah, itu hal biasa, ya. Itu ini ulama ini mengatakan, oh ini bid'ah ini, yang satu mengatakan, oh itu bukan bid'ah, tasbih misalnya, ada mengatakan itu bid'ah, jelas ya, ada mengatakan, oh itu boleh, itu bukan bid'ah, seperti mikrofon, alat, ya. Ya, kita katakan itu hal biasa, tidak perlu kemudian ya, walaupun perbedaannya itu bid'ah atau bukan bid'ah, ya. Jadi jangan terlalu dilihat bid'ah langsung, oh ini sekolah membid'ahkan ini, ya, tidak juga seperti itu, jelas ya. Jadi kalau ada ustaz misalnya membid'ahkan tasbih, itu hal biasa, ya.
Itu hal biasa, tidak perlu kemudian dikatakan oh ini begini ya, tidak, itu hal biasa. Ada juga yang bolehkan, nah itu juga itu hal biasa. Jelas ya itu. Jadi kadang beberapa perbedaan, walaupun itu perbedaan bid'ah atau bukan, itu hal biasa. Karena yang namanya bid'ah itu terbagi-bagi juga. Ya, bid'ah itu juga sangat banyak jenisnya. Ada bid'ah yang kecil, ada bid'ah yang sedang, ada bid'ah yang besar. Itu dan bid'ah yang kecil banyak sekali jenisnya. Dan orang yang terjatuh ke dalam bid'ah yang kecil, ini tidak boleh dikatakan Anda ini telah melakukan kebid'ahan. Jelas ya, kalau Anda telah sesat. Ya, misalnya salah satu bid'ah yang kecil itu misalnya berdoa berjamaah setelah sholat rutin. Ya. Berdoa berjamaah setelah sholat kan boleh-boleh saja, jelas ya. Tapi kalau sampai merutinkan begitu-begitu terus, ya kita katakan itu bid'ah. Tapi bid'ahnya apa? Bid'ah yang kecil. Ya. Kita tidak bisa katakan Anda ini ahli bid'ah karena merutinkan. Ya, kita katakan Anda salah, jelas ya, melakukan sebuah kebid'ahan, tapi tidak boleh Anda mengatakan bahwa Anda ini ahli bid'ah. Ya, karena orang terjatuh ke dalam kebid'ahan yang kecil, itu tidak mesti diklaim sebagai ahli bid'ah. Sama dengan orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Ya. Kita tidak bisa klaim Anda ini adalah orang fasik, ya. Tidak bisa. Ya. Ya. Jelas ya, jadi bid'ah itu banyak jenisnya, ya, dan tidak bisa bid'ah itu tidak bisa diklaim atau dianggap sebagai satu. Ya. Bahwa orang terjatuh ke dalam kebid'ahan, maka dia ahli bid'ah, tidak. Ya. Ya, seperti itu. Jelas ya? Ya, jadi bid'ah itu juga seperti dosa. Ada kecil, ada besar. Ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Atau ini? Cukup ya. Iya. Kemudian kedua, kalau masalah terlambat hari Jumat, harus karena lebih afdal sholat atau nanti dulu mendekatkan khutbah, karena khutbah itu baru saya katakan hukumnya wajib, sedangkan sholat itu sunnah. Walaupun ada nabi mengatakan sholatlah. Iya. Dan ketika mana lebih afdal, ini berlangsung lama, tapi saya mau sholat dulu, mau tidak saya mengucapkan seperti itu untuk sholat dulu. Maksudnya meninggalkan. Daripada saya terus saya nggak bisa mau sholat dulu, yang biasa saya lakukan ya isyraf. Isyraf sama ya. Ya, terkait dengan jalan kaki. Ya, kalau tujuannya misalnya saya olahraga ini, tidak ada problem, ya. Tidak ada problem. Misalnya saya mau ke sana jalan kaki sambil juga olahraga misalnya. Ya, itu tidak ada problem, ya. Jelas ya. Itu tidak apa insya Allah. Tapi kalau niatnya saya supaya banyak pahalaku ini, saya mau jalan, itu tidak, ya. Ya, tidak, ya. Seperti kita dulu masih masa kecil, ya kalau ke masjid keliling dulu masjid, ya. Supaya banyak langkah kita ke masjid, jadi kita keliling masjid. Sebenarnya itu tidak ini, ya. Itu membebani diri itu, ya. Kecuali kalau niatnya tadi olahraga, sekalian bisa olahraga luruskan punggung, keliling-keliling dulu, itu tidak ada problem, jelas ya. Tapi kalau niatnya supaya banyak pahalaku, ya, karena supaya lebih capek, lebih ini saya keliling-keliling, itu tidak perlu, ya. Karena Nabi juga tidak melakukan itu, ya. Ya. Tapi kalau seandainya niat sambil juga olahraga ini, ya, olahraga silahkan, ya, jelas ya, ya silahkan, ya. Atau rumahnya memang masjid yang terdekat itu jauh, silahkan jalan kaki supaya banyak langkah kita ke masjid, jelas ya, ya supaya banyak langkah kita ke masjid. Adapun yang terkait dengan sholat syuruk, ya, saya belum paham pertanyaan sholat. Yang pentingnya sholat syuruk itu adalah sholat yang dikerjakan 10 menit setelah terbitnya matahari. Sholat yang dikerjakan 10 menit setelah terbitnya matahari. Itu namanya sholat syuruk. Baik
kita masih ada dalam masjid atau kita di rumah atau dimanapun, boleh mengerjakan sholat syuruk. Jadi sholat syuruk itu di mana saja bisa dikerjakan. Ya. Apakah kita setelah subuh duduk berzikir atau tidak, atau pulang atau pergi keluar bekerja, pas waktu syuruk, ya 10 menit setelah terbitnya matahari kita dibolehkan untuk sholat. Jadi tidak ada syaratnya harus duduk terlebih dahulu. Jelas ya? Ya, karena Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, bersabda kepada sahabatnya, Absah, ya, kalau matahari sudah meninggi setinggi tombak, maka sholatlah. Ya, sholat sunnah lah, karena sholat sunnah di waktu itu, kalau sholat sunnah disaksikan oleh para malaikat. Jelas ya? Itu ini sholat syuruk. Adapun keutamaan khusus, adapun yang disebutkan bahwa setelah subuh sholat 2 rakaat, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid berzikir kepada Allah di tempat sholatnya sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji pahala umroh sempurna. Jelas ya? Maka para ulama berselisih apakah ini hadis sahih atau hadis dhaif. Ya. Apakah hadis sahih atau hadis dhaif? Sebagian ulama yang menyesuaikan hadis ini mengatakan ini bukan berarti sholat syuruk itu disyaratkan harus duduk di dalam masjid. Jelas ya? Tapi hanya sebagai pemberitahuan bahwa kalau mau dapat pahala umroh dengan sholat syuruk, kalau mau dapat pahala umroh dengan sholat syuruk, maka harus duduk dalam masjid dari subuh sampai terbitnya matahari. Ya, tentunya kalau keluar dari masjid dengan uzur, kalau kembali lagi ke masjid, maka itu tetap dibolehkan. Ulama yang menyesuaikan hadis itu. Jelas ya? Dia tetap mendapatkan pahala. Ya, kalau dia keluar dari masjid karena uzur, pergi berwudu, pergi buang air, lalu masuk lagi dalam masjid, ya, itu termasuk masih dianggap sebagai orang yang tidak meninggalkan masjid. Ya, jelas ya? Ya, jadi itu hanya kekhususan untuk mendapatkan pahala. Iya, iya. Iya, iya. Untuk salat, iya, itu yang pertama. Iya. Baik, iya. Yang kedua terkait dengan hal tersebut, ya, yang paling biasanya dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Ya. Tapi yang paling bagus ya menunggu ceramah dulu, ya, menunggu ceramah. Kenapa? Karena yang namanya majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ya. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwa namanya majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, dari amalan-amalan sunnah yang lain. Ya. Adapun terkait dengan khutbah tadi, khutbah ya, khutbah Jumat, ya memang yang namanya mendengarkan khutbah adalah kewajiban. Tapi kita masuk masjid disunahkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu meskipun khutbah di atas mimbar. Ya, ini dalilnya adalah sabda Rasulullah kepada sahabat yang baru masuk masjid, sedangkan beliau di atas mimbar. Ya, beliau mengatakan sholatlah 2 rakaat. Ya, jangan dulu duduk, sholatlah 2 rakaat. Ya. Jadi bukan berarti di sini mendahulukan sholat sunnah daripada khutbah. Tidak. Ya, ini Rasulullah menganjurkan sebisanya untuk menggabungkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Ya. Kenapa digabungkan? Ya, beliau memerintahkan orang tersebut untuk sholat, tapi dengan syarat sholatnya ringkas. Ya, jadi sholatnya dipercepat sedikit, tidak seperti sholat sunnah biasanya. Ya, jadi sholat sunnah diringkas. Ya, cuma baca Al-Fatihah langsung ruku. Ya, seperti itu ya, secara ringkas. Ya, Rasulullah ingin menggabungkan keduanya agar orang tersebut bisa mendapatkan pahala tahiyatul masjid dan juga bisa mendapatkan pahala khutbah. Ya, kan yang namanya sholat juga ringkas, ringkas. Ya, jadi bukan berarti Rasulullah menyatakan jangan, ya, maksudnya tidak perlu dengar khutbah, tidak. Ya, cuma cepat laksanakan sholat, setelah itu duduk untuk mendengarkan khutbah. Jadi digabung untuk mendapatkan pahala, kedua-dua pahala. Ya. Sama dengan kita masuk masjid sholat sunnah, tiba-tiba qomat, jelas ya. Apakah kita langsung membatalkan sholat? Iya, kita harus berpikir. Ya. Kalau saya percepat,
saya bisa mendapatkan takbiratul ihram imam atau mendapatkan al-fatihahnya imam, oh saya percepat saja, tidak usah batalkan. Jelas ya? Ya, itu ingin digabungkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Ya. Ya. Jadi bukan berarti Rasulullah kemudian mengatakan bahwa tidak perlu dengar khutbah. Tidak ya. Ya. Jadi yang paling utama adalah tetap sholat. Tetap sholat agar mendapatkan dua pahala sholat sunnah dan sholat Jumat. Meskipun kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Ya, jelas ya. Ya, mereka mengatakan tidak mungkin Rasulullah menyuruhnya untuk meninggalkan menyimak khutbah padahal wajib, kecuali kalau amalan yang diperintahkan itu adalah wajib. Ya, jelas ya. Jadi karena tahiyatul masjid itu wajib, maka kerjakan dulu baru dengarkan khutbah yang juga wajib. Ya, tapi ya mayoritas ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid adalah sunnah dan tidak wajib. Dan tujuan Rasulullah untuk memerintahkan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu agar dia tidak kehilangan pahala tahiyatul masjid. Dan kan masih bisa mendengarkan khutbah, ya. Ya, sholat cepat kemudian fokus mendengarkan khutbah. Barakallahu fikum. Sudah selesai ya, Bapak ya. Semoga kita kaji bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.